Oke sobat catur, ini ada problem catur dua langkah mat yang tidak kalah menarik dengan problem catur lainnya. Karena ya pastinya ada langkah yang sangat tidak terduga dan sangat menarik ya. Sekarang coba perhatikan posisi buah putih dan buah hitamnya. Untuk putih, rajanya berada di C5, kemudian benteng A3, lalu ditambah dengan 3 pion masing-masing berada di A2, A6 dan A7. Nah sementara untuk hitam, rajanya berada di A5 dan ditemenin dengan satu buah perwira, yaitu gajah berada di A4. Putih melangkah duluan, arah pion ke atas, dan raja hitam ini harus mati dalam 2 langkah oleh putih. Iya, seperti biasa, silahkan pikirkan baik-baik, temukan kunci jawabannya dan solusinya seperti apa. Oke, sudah habis waktunya. Bagaimana dengan kesulitan problem catur dua langkah mat ini? Ya saya yakin ya, buat Anda yang pintar catur, jago catur, pasti tidak akan lama. Tapi kalau yang belum tahu ya mungkin ini dianggapnya sulit ya, mungkin gitu ya, dan membutuhkan waktu lama untuk memecahkannya. Oke sobat catur, seperti biasa saya akan sedikit menganalisa dulu ya untuk beberapa saat. Buat putih sebagai langkah pertama di sini ada 3 opsi ya, yaitu pion di A7, kemudian raja atau benteng yang berada di A3. Nah dari 3 salah satu itu harus ada yang melangkah apa dulu kira-kiranya. Untuk pion A7 berpromosinya bisa menjadi gajah atau juga menjadi kuda, atau misalnya pengen menjadi benteng atau menteri bisa saja ya, tergantung yang dibutuhkan, yang cocoknya gimana. Nah itu ya salah satu opsinya. Kemudian untuk benteng di langkah pertama, bila kita coba keluar ke B3, ke C3 ya, ataupun ke D3, ini gajah hitam akan keluar karena sudah tidak dipin lagi, dan tentunya ini raja hitam akan lolos ya dan tidak mati dalam 2 langkah. Oke, sekarang kita kembali. Nah kemudian mungkin di antara kalian ada beberapa orang yang langsung mencoba menjadikan pion A7 itu berpromosi menjadi menteri ya, karena memang itu rata-rata yang utama ya, pasti menjadi menteri. Nah ini kalau menjadi menteri ini akan terjadi draw atau remis ya, akan terjadi draw atau remis. Begitu juga kalau misalnya dijadikan benteng akan terjadi draw atau remis. Kenapa? Karena pion yang di depan raja hitam itu tidak bisa dimakan ya. Kalau misalnya jadi kuda atau jadi gajah masih bisa dimakan. Nah ya, jadi jangan salah, hati-hati, jangan sampai menjadi benteng atau menjadi menteri akan terjadi remis kalau seperti itu. Begitupun dengan raja putih, kemanapun dia melangkah tetap ini raja hitam tidak akan mati dalam 2 langkah ya. Oke sobat catur, saya rasa untuk ulasan analisanya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran ya, Anda bisa langsung cepat menebaknya dan menjawabnya kuncinya apa dan arahnya kemana. Sekarang mari kita lihat kunci jawaban dari problem catur 2 langkah mat yang menarik ini. Oke sobat catur, jadi kunci jawaban dari problem 2 langkah mat ini terletak pada pion A7. Benar ya, jika Anda ya menebaknya seperti itu benar. Namun akan berpromosi menjadi apa? Atau memang sama sekali tidak berpromosi seperti problem catur yang sudah saya upload itu. Nah, jadi di sini pion A7 ini berpromosi bukan menjadi menteri, bukan menjadi benteng, bukan menjadi kuda, tetapi menjadi gajah ya. Sekali lagi promosinya menjadi gajah. Nah seperti itu ya. Jadi kuncinya adalah langkah pertama pion menjadi gajah. Sebab kalau menjadi gajah, ini gajah ini tidak semata-mata ya untuk begitu saja, karena tujuannya adalah untuk menjaga petak B7 ya, supaya raja tidak bisa lari ke sana, untuk memblokir petak B7 agar raja hitam tidak lari.
ya, karena kalau menjadi misalnya kuda itu raja hitam akan masih bisa meloloskan diri. Kalau menjadi benteng dan menteri sudah dikatakan tadi bahwa itu akan terjadi remis atau draw ya. Coba kita lihat. Nah, setelah raja hitam memakan pion A5, ini skakmatnya oleh benteng dengan memakan gajah hitam A4. Nah, jadi seperti itu ya untuk kunci jawabannya. Ya, indah bukan langkahnya, dan semua tidak menyangka ya. Dan kita lihat raja hitam pun tidak bisa lari ke B7 ya, karena sudah diblokir, sudah dijaga ya oleh gajah. Baiklah sobat catur, saya mengucapkan selamat ya. Congratulations buat Anda yang sudah bisa menjawab. Anda pintar ya, Anda hebat dan bisa mengkalkulasi dengan cepat, mengantisipasi kalau raja hitam kesini bisa mati gitu ya. Nah, buat yang belum ya, mungkin Anda bisa menjawabnya, cuma ya butuh waktu saja ya. Nah sobat catur, seperti yang sudah dianalisa barusan tadi, jadi kalau menjadi kuda ya tidak bisa mati, apalagi misalnya kalau raja putih ini bergerak kemana saja, ini malah raja yang akan keluar dari jalur kurungannya gitu ya, dan tidak mati dalam 2 langkah. Oke sobat catur, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa mengambil wawasannya sedikit-sedikit dari setiap problem catur yang saya upload ini. Dan mohon maaf ya kalau ada kekeliruan atau kesalahan dalam setiap problem catur saya. Jangan diambil hati dan jangan diambil emosi. Ini saya hanya mengupload video problem catur untuk hiburan sambil asah otak, dan mudah-mudahan bisa ada wawasannya sedikit dari langkah-langkah problem catur yang sama sekali kadang tidak terduga dan tidak disangka langkah pertamanya. Dan juga dalam setiap problem catur itu, apalagi problem catur sulit, selalu ada langkah cantik ya, langkah brilian yang sama sekali benar-benar sulit dibaca dan sulit diduga dengan skakmat yang indah. Itu ya seninya problem catur di dalam permainan catur. Oke sobat catur, sebagai penutup dari video ini kita lihat sekali lagi kunci jawabannya ya. Oke sobat catur, dukung terus channel video problem catur ini dengan subscribe dan like. Dan jangan lupa tonton video-video lainnya yang sudah saya upload. Silahkan dikoreksi ya, silahkan dites kemampuan catur Anda dalam setiap problem catur yang sudah saya upload dan tidak kalah menarik. Terima kasih, see you and assalamualaikum.